dipelihara sampai akhir itu kuncinya di sini. Mendekat ke Yesus. Apa-apa Yesus. Yesus menjadi pusat perhatianmu, pusat segala sesuatu. Jesus, 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 titik. Tidak pakai koma. Yesus, selalu Yesus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama. Saya percaya apapun yang kita sedang lalui hari ini, asal Tuhan bersama kita, asal ada Tuhan Yesus di depan kita, kita lebih aman daripada yang kita kira. Sekarang dan selamanya, sejauh itu, selama itu, Kau baik, setia, dan menyertai hidup kami. Kau memelihara, Kau menjagai kami. Kau Yehova Jireh, Kau juga Yehova Rafa. Kaulah panji-panji kami, Yehova Nisi. Ya Tuhan, hati kami terpaut padamu, percaya penuh bahwa dalam Kristus tidak ada yang sulit dan tidak ada jalan buntu. Kami serahkan kondisi hati kami masing-masing kepadamu. Berbicaralah, taruh firman-Mu yang menghidupkan. Pakailah lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Dipelihara sampai akhir. Kalimat ini mencuat di dalam hati saya dan meremah hari-hari di dalam roh saya untuk saya berikan, saya transferkan ke keluarga Saat Teduh Bersama. Tahukah bahwa apapun yang kita bisa hadapi, alami di dunia ini, percayalah bahwa Tuhan berjanji untuk menjaga kita, memelihara kita sampai pada akhirnya. Jangan putus asa, keluarga Saat Teduh Bersama. Jangan ada pun satu pun di sini yang kecewa. Belum apa-apa, Tuhan belum bekerja penuh dalam hidupmu, Tuhan belum selesai dengan diri Anda dan saya. Mari percayakan semua kondisi kita, keadaan sekeliling kita, serahkan ke Tuhan. Maka terlaksanalah semua rencanamu bahkan lebih baik dari itu. Saya ajak kita buka di kitab 1 Tesalonika, pasal yang terakhir yaitu pasal 5. Ayat 23 sampai 28, ini adalah penutupan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saya bacakan ya, salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Paulus ini menulis surat pada bayi-bayi rohani karena jemaat di Tesalonika baru dirintis 2-3 bulan. Lalu Paulus pergi. Seperti seorang ibu yang barusan melahirkan meninggalkan bayinya di rumah yang baru berusia 2-3 bulan. Pasti dia kepikiran. Tapi Tuhan itu memberikan wahyu dalam hati Rasul ini bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Bukan Paulus, tapi Tuhan Yesus. Makanya di kalimat terakhir di ayat 28, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Apa yang lebih baik daripada dijaga sama papa mama? Apa yang lebih baik daripada digembalakan oleh seorang pendeta? Adalah kalau kita mengenal kasih karunia itu. Mengenal sendiri kasih karunia itu. Kami ini hanyalah alat di tangan Tuhan. Tapi kalau kita memahami, masuk di dalam kasih karunia atau anugerah itu, kita akan mengerti kuasa pemeliharaan Allah yang luar biasa. Dan waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita semakin kenal Dia itu siapa. Tuhan gak mungkin ingkar janji karena itu bukan sifatnya. Karakter Tuhan adalah setia. Ia memanggil kamu adalah setia. It's not what He does, it's who He is. Bukan apa yang Tuhan kerjakan, lakukan. Ini bahkan bukan perbuatan. Manifestasi setia apa? Ya tentunya adalah dipelihara, dijaga, dibela,
dipenuhi segala kebutuhannya, diloloskan, diluputkan, Tuhan buka jalan. Itu semua adalah perbuatan. Tapi itu semua keluar dari satu akar, yaitu karakter Allah yang tidak pernah berubah. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Dengan kata lain, setia itu ya Tuhan. Tuhan itu ya setia. Ia adalah setia. Setia itu seolah-olah adalah namanya. Gak mungkin Tuhan bisa memungkiri dirinya sendiri. Jadi jangan khawatir. Kita pasti dipelihara sampai akhir. Karena itu sifat Tuhan. Dan tentunya waktu kita nanti baca ini, kita akan menemukan peran-peran kita di mana ya. Supaya kita itu gak jadi Pinocchio, gak jadi robotik. Karena Tuhan itu sama kita menjalin hubungan yang dinamik. Maksudnya kita juga punya pilihan bebas. Nah di sini kita akan mengerti nanti apa yang dari Tuhan, apa yang dari kita. Kita baca dulu ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kata semoga itu bukan gak pasti. Kata semoga itu kiranya dari sisi Tuhan sudah pasti Tuhan genapi. Tapi jangan lupa kita juga punya pilihan. Makanya Paulus memberikan satu ruang untuk pilihan bebas kita. Dia pakai kata semoga. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi kekudusan ternyata bukan dimulai dari kita. Kekudusan itu adalah aktivitas Tuhan. Kekudusan dimulai dari Tuhan Yesus. Bukan dari usaha manusia. Tugas kita hanya apa? Hanya meresponi saja. Kalau kita terbalik pikirannya, aku harus jaga ini, jaga itu, berbuat ini, berbuat itu, jangan ini, jangan itu, baru aku kudus. Wah, semakin kita berpikir begitu, semakin jatuh. Kok bisa? Bukan hal yang baik yang kupikirkan itu yang kulakukan nanti. Malah justru hal yang buruk. Ketika kita tahu ini jangan disentuh, malah daging kita mau menyentuhnya. Itulah kuasa hukum Taurat yang mematikan di dalam badan kita. Kita tahu itu jangan. Tapi yang membuat kita akhirnya mentaati Tuhan itu bukan karena paksaan, bukan karena ketakutan. Tapi karena kita tahu bahwa Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Dan kalau kita sudah memperoleh damai itu di hati kita, kita rasa sama dosa itu nggak butuh lagi. Buat apa aku membenci? Tuhan tuh loh sayang sama aku seperti ini. Kenapa aku susah mengampuni orang lain? Bukan lagi aku harus paksa diriku mengampuni, tapi ketika saya mengheningkan hati dan saya ketika merenungkan betapa besarnya kasih Yesus kepada saya, orang berdosa ini. Sebanyak itu atau sesering itu Tuhan mengampuni aku. Jadi mudah ya mengampuni orang lain yang bersalah kepadaku. Fokusnya ke Tuhan Yesus. Bukan ke perbuatan kita. Kalau kekudusan diusahakan oleh manusia, aku harus begini. Kalau enggak nanti aku tidak diterima. Kalau aku harus begitu. Jikalau tidak nanti Tuhan akan membuang aku. Aku mesti punya ini. Baru setelah itu aku punya harga diri. Aku perlu membuktikan diri. Baru sesudah itu Yesus menerima aku. Waduh susah ya. Kita diperbudak. Tapi kalau kita mikirnya begini. Aku itu diterima sama Tuhan. Aku yang masih berdosa dulu Tuhan mau mati seperti itu di Kalvari. Padahal aku belum terima Yesus, dilahirkan aja belum. Tuhan tuh sayangnya luar biasa sama saya. Dosaku tuh segede gunung. Tuhan Yesus itu lenyapkan. Ketika kita menoleh ke teman, orang yang melukai hati kita, atau yang mengkhianati. Aduh, baru terasa dosanya terhadap kita seperti biji sesawi. Tapi kalau kita lupa Tuhan, kita lihat kesalahan orang itu seperti gunung Himalaya. Kamu kok bisa begitu sama aku? Tapi kalau kita memandang ke Yesus, jadi kecil. Kekudusan itu tidak dimulai dari kita. Dimulai dari Tuhan. Allah damai sejahtera. Kita bisa berkata kepada pencobaan dan godaan di sekeliling kita. Di dalam nama Yesus nyala. Dan kita bisa mengatakan itu dengan legawa. Kalau ditanya, kenapa kamu tolak? Ketika kamu dicoba setan, kenapa kamu tidak berkata iya? Saya berkata, buat apa? Saya punya sesuatu yang lebih bagus.
Saya punya Yesus. Saya punya damai sejahtera. Saya nggak perlu barang-barang itu. Saya tidak perlu narkoba untuk membuat saya high. Tidak ada perasaan sukacita yang melebihi ketika kita berada di hadirat Allah. Buat apa saya butuh narkoba? Buat apa saya perlu barang-barang itu untuk membuat saya damai? Untuk membuat saya senang. Kesenanganku bukan di perkara sementara. Si itu punya apa? Si ini punya materi. Oh no. Tidak di dalam hal-hal itu kutemukan jati diriku. Aku bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus di dalamku. Saya tidak lagi menaruh status saya pada hal-hal tersebut. Aku berharga dan mulia di mata Tuhan. Aku bebas, merdeka. Kita bisa berkata kepada setiap godaan yang datang pada kita, I don't need you. Saya tidak perlu kamu. Enyahlah iblis, kau memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Kalau kita mau dipelihara sampai akhir, kita harus tahu di mana kita menimba air. Kita harus tahu sumbernya siapa, sumurnya di mana. Kalau kita mau benar-benar masuk dalam kasih karunia, fokus kita harus Yesus. Bukan diri kita, bukan orang lain. Jangan pandang orang, pandang Tuhan. Waktu kita memandang Tuhan itu, kita seperti tiba-tiba terhubung dengan saluran listrik sorgawi. Di mana kasih karunia-Nya deras mengalir tidak bisa berhenti. Tapi ketika Petrus mulai melihat badai taufan, merasakan angin itu dan ketakutan, dia mulai tenggelam. Kakinya tidak berjalan lagi di atas air dengan Tuhan. Dipelihara sampai akhir itu kuncinya di sini. Mendekat ke Yesus. Apa-apa Yesus. Yesus menjadi pusat perhatianmu, pusat segala sesuatu. Jesus, 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 titik. Tidak pakai koma. Yesus, selalu Yesus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Paulus ini sedang bedah manusiakah? Dia berkata ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Bukan. Ya. Bolehlah kita menganggap manusia ada 3 bagian. Tetapi itu hanya supaya kita jauh lebih mengenal, mengerti, lebih mengerti, mengenal lika-liku kita. Tapi inti daripada kalimat ini, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna adalah Tuhan itu ingin terlibat di setiap aspek hidup kita. Jangan ada orang berkata, Tuhan itu yang penting di hati. Badan kita mau berdosa, mau ngapain, nggak bisa. Nggak bisa juga orang berkata, yang penting pokoknya saya hari ini beribadah. Tapi hatinya nggak di sana. Jiwa saya melayang sampai kemana-mana. Mungkin pikiran kita gentayangan ke sini sana. Yang penting pokoknya setor badan kan. No. Bukan hanya tubuhmu, tapi roh dan jiwamu juga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Termasuk dalamnya perasaan dan emosi kita. Jiwa kita, kemauan, kehendak bebas kita. Dengan kekuatan kita. Tuhan ingin sekali terlibat di setiap aspek kehidupan Anda dan saya. Jangan Tuhan disekap, jangan Tuhan disetrap di satu tempat, di dalam roh saja. Ya. Business is business. God is God, business is business. Tuhan adalah Tuhan, business adalah business. Tuhan ku taruh di gereja, aku beribadah nanti hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu itu urusan gua. Nggak bisa. Semoga roh, jiwa, bukan atau, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Artinya Tuhan hendak dan rindu serta ingin bekerja bukan hanya di setiap aspek hidup kita, tapi di seluruh keberadaan kita. Tuhan mau bekerja di pikiran kita, membaharui kita dengan akal budi yang diperbarui oleh firman Allah. Tuhan mau berada dalam emosi kita, makanya ada ayat, kenakanlah Kristus, perasaan dan pikiran yang ada dalam Kristus. Dan jangan pernah kita itu menyerahkan anggota tubuh kita untuk perbuatan-perbuatan dosa. Tidakkah kau sadari Roma 12 berkata,
Bukankah tubuhmu adalah bait suci? Dan persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah adalah mempersembahkan badannya untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kita sekarang tahu tentang kesetiaan Tuhan. Dipelihara sampai akhir. Ya, orang yang mau dipelihara sampai akhir harus mengerti bahwa fokusnya adalah Yesus. Ketika hidupnya terpusatkan pada Kristus, dia akan punya kekuatan, makin jalan makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dan juga ketika jalan sama Tuhan, siap-siap dibedah untuk menyerahkan segala-galanya. Bukan berarti kalau kita serahkan segala sesuatu pada Tuhan, kita berikan semuanya untuk pelayanan. Serahkan semuanya ke gereja, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita kalau mau mengabdi pada Kristus, jangan setengah-setengah. Baik di dalam gereja waktu kau pelayanan, atau waktu bekerja di office atau di kantor Anda. Semua itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Semua itu bentuknya ministry. Jangan di ministry orang A, nanti ke rumah orangnya beda. Sampai ke rumah, keluargamu adalah pelayananmu kepada Tuhan. Keluarga Anda adalah pengabdian kepada Kristus. Tuhan mau kalau kita berjalan dengan Dia sampai akhirnya itu, kita siap untuk dibedah. Tuhan ingin sekali bekerja dalam hidupmu, mendatangkan kebaikan. Tapi di ayat 24 di sini dipastikan, Tuhan memberi kita suatu jaminan bahwa Tuhan itu adalah setia. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Allah kita adalah pribadi yang paling bertanggung jawab di seluruh jagat raya. Tidak ada seorang individu seperti Tuhan Yesus. Kalau Dia memanggilmu dan menaruhmu di sini hari ini, di dalam kehidupan ini di bumi, Dia akan bertanggung jawab atas hidup Anda. Kalau Tuhan yang memanggil Anda hari ini sebagai seorang pengusaha, itu profesi Anda, Tuhan pasti akan menyertaimu, sekalipun mungkin kadang-kadang easy, kadang-kadang mudah, kadang-kadang susah. Kalau Allah memanggil Anda sebagai seorang mahasiswa, Anda sekarang sedang menempuh pendidikan, Tuhan juga pasti akan sediakan jalan. Bahkan ketika mungkin Anda tidak bisa sekolah lagi, lanjutkan. Kalau Anda rindu tinggal minta, bukankah firman Tuhan berkata, mintalah. Kalau minta itu kita harus berani, karena kita tahu kepada siapa kita minta. Dia adalah setia. Tuhan, Kau yang memanggil aku, Kau memberiku kerinduan untuk studi, untuk belajar sampai ke perguruan tinggi. Tuhan, sekarang aku mengalami kesusahan ekonomi keluargaku, Tuhan. Nanti lihat ya, doa seperti itu tiba-tiba Tuhan bukakan. Tuhan memberimu beasiswa, atau tidak bisa kita itu tentukan 1-2 jalan. Tuhan bisa saja menolong Anda dari hal-hal yang tidak terduga. Nanti tiba-tiba Anda bisa aja lanjutin sampai dapatkan gelar. Dan Anda menoleh ke belakang, Anda bertanya, kok bisa ya? Ini jawabannya, karena Ia yang memanggil kamu adalah setia. Anda sebagai ibu rumah tangga, kalau Tuhan memberimu anak, 1 mungkin anak semata wayang, bahkan 4 mungkin, berapapun anak Anda, percayalah kalau Tuhan sudah memberikan ke tangan Anda diberi kemampuan untuk membesarkannya. Bukan hanya memberi dia makan, gede badannya, tapi Anda juga pasti dikasih hikmat untuk mendidiknya. Bukan berarti Anda akan jadi orang tua sempurna, tidak pernah buat salah, tetapi akan ada roh pengampunan, roh pengertian. Sehingga ketika Anda kurang-kurang gimana parentingnya, anak itu kalau penuh kasih, asal Anda tulus mengasihi, dan didik anak itu di dalam takut akan Tuhan, anak itu nanti bisa lumrah dengan kurang-kurangnya Anda. Tidak akan Anda melahirkan dan membesarkan anak yang kepahitan. Kalau Tuhan memanggil Anda hari ini sebagai seorang suami, Tuhan memberimu kasih karunia yang cukup untuk bisa menjadi pemimpin, menjadi kepala dalam keluarga. Sekalipun mungkin personality, kepribadian Anda bukanlah yang dominan. Mungkin juga Anda itu sebenarnya orangnya pelin-pelan. Orangnya itu nggak bisa ambil keputusan. Tapi kalau Tuhan sudah memanggilmu jadi kepala, bersandarlah. Dalam kelemahanmu kau akan bermegah nanti. Karena di situ Tuhan akan tunjukkan kekuatan. Dimana jikalau seorang kepala keluarga diminta untuk ambil keputusan, ambillah keputusan itu. Yang penting kita tahu apa yang diajar Alkitab dan apa yang dilarang oleh Alkitab. Tapi dilepas dari itu, mau ke kiri, mau jalan ke kanan, Anda ambil keputusan. Nanti lihat ya, meskipun keputusan Anda bukan the best, mungkin bukan yang paling brilian, tapi karena Allah yang telah memanggilmu,
merestuimu menjadi kepala keluarga. Kalau Anda bilang kiri nanti macetnya di kanan. Anda bilang kanan nanti macet di kiri. Orang dunia berkata Anda hoki. Bukan. Tuhan itu menyertai keputusanmu. Lama-lama kita pun akan merasa semakin confident atau semakin percaya diri. Bukan karena itu percaya diri kita, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang memanggil kita adalah setia. Dan ada tambahannya lagi, ia juga akan mengenapinya seperti dikasih double asuransi. Don't worry, Tuhan berkata begini, aku kalau setia, itu bukan gelar saja, aku akan berbuat sesuatu. Ia juga akan mengenapinya, I will do something for you. Aku akan melakukannya untukmu. Hidup itu kadang-kadang gak menentu. Kadang-kadang aman, kadang-kadang resiko lagi. Tapi ikut Tuhan itu kata orang ya, saya kutip kalimat yang biasa dipakai orang ngeri-ngeri sedap. Ikut Tuhan itu ya, kita gak tahu masa depan. Tuhan tidak berjanji memberitahu kita segala sesuatu, tapi kalau ikut Yesus ya, kalimat ini, ayat 24, ini penghiburan luar biasa atau penghiburan dahsyat. Ia adalah setia, ia juga akan mengenapinya. Itu bisa saja last minute, seperti tadi kesaksian yang dibacakan. Di menit-menit terakhir, tiba-tiba Tuhan sembuhkan. Musa sudah berada di depan Laut Merah. Semua bangsa Israel bersungut-sungut. Belakangnya lagi, ratusan kereta kuda. Atau zaman dulu itu seperti hari ini tank. Itu seperti armada tank. Itu datang menghimpit. Mau bunuh, mau habisi bangsa umat pilihan Allah. Mereka belum lahir jadi bangsa aja sudah mau diaborsi. Di depan Laut Merah, tenggelam semua. Di belakang orang Mesir. Musa tidak mudah jadi Musa. Di dekat dia orang Israel yang semuanya bersungut-sungut. Bagaimana pada saat ketika dia diperhadapkan dengan pilihan atau kondisi yang paling sulit dalam hidupnya. Siapa sangka, tongkat di tangannya dipakai oleh Tuhan. Tongkat yang pernah berubah jadi ular. Diangkat, terbelahlah Laut Merah. Mereka melaluinya. Saya waktu merenungkan firman, merenungkan cerita-cerita seperti itu di dalam Alkitab, sungguh-sungguh ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang gampang, tidak ada tantangan. Nah, kita tinggal bersyukur, sepertinya itu, today is a nice day. Hari ini adalah hari yang cerah. Tapi di hari mendung, ternyata sekalipun kita basah, kita pulang ke rumah, nggak jatuh sakit. Mungkin Tuhan tidak cegah hujan itu atas kita. Bahkan Tuhan tidak buat kita satu-satunya yang kering di kampung halaman. Semua orang basah, tapi hanya kita yang tidak sakit. Tuhan itu setia kepada orang yang setia kepadanya. Gimana caranya dia membuktikan kesetiaan kepadamu? Jangan cepat-cepat hakimi di depan. Tapi percaya pada Tuhan itu harus pakai iman. Percaya dulu, nanti suatu hari waktu kita hitung-hitungan, bukan berarti perhitungan dengan Tuhan. Nanti suatu hari waktu kita hitung-hitungan, kita sadari ternyata, wow, ia sungguh-sungguh menggenapi kesetiaannya dalam hidupku. Faktanya bahwa kita masih bisa bertahan aja hari ini, sekalipun mungkin situasi kurang ideal. Baik itu di dalam keluarga kita, ataupun kesehatan kita, ataupun ekonomi kita. Faktanya, bahwa kita masih bisa berdiri di tempat hari ini dan bertahan, itu semua karena Tuhan. Ayat 25. Kalau kita sudah belajar nanti tentang kesetiaan Tuhan, yang akan menyelamatkan kita, saudara-saudara doakanlah kami. Tiba-tiba dia shift, dia bergeser. Dari ngomong tentang Tuhan, sekarang langsung bicara tentang kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Setelah belajar tentang fokus pada Yesus, kekudusan dimulai dari Tuhan. Lalu habis itu Paulus ajak pembacanya atau jemaat Tesalonika untuk merenungkan kesetiaan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi mereka. Dipelihara sampai akhir itu karena kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita. Kita itu yang kerap kali tidak setia. Tuhan tidak pernah sekalipun tidak setia atau kurang setia kepada anak-anaknya. Meskipun Tuhan sering kali disalah mengerti. Karena kita sering menghakimi sebelum waktunya. Tetapi setelah itu di ayat 25 dan 26, perhatian Paulus bergeser. Tadinya bicara tentang Tuhan,
Sekarang bicara tentang saudara seiman, saudara-saudaraku, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Ada doa bersama, ada fellowship, ada bersekutu bersama. Apa maksudnya dipelihara sampai akhir? Apa hubungannya dengan saudara-saudara? Apa hubungannya dengan doakanlah kami? Apa hubungannya dengan cium kudus? Apa hubungannya dengan memberi salam kepada semua saudara seiman? Apa hubungannya? Sangat terhubung. Tuhan tidak pernah menyuruh kita sendirian. Orang yang dipelihara sampai akhir adalah orang yang memelihara persekutuan dengan saudara seiman. Tuhan tidak suruh kita menjadi orang yang individualistis. Itu bukanlah desain, bukanlah rancangan Allah. Karena itu di ayat 25 dan 26 kita diingatkan agar iman kita terpelihara sampai akhirnya dan keluarga kita juga, kerohanian kita, hidup kita. Maka komunitas-komunitas gereja itu sangat-sangat penting untuk menjaga kualitas iman kita. Paulus loh, ini Paulus ya, tolong diingat. Dia berkata, doakanlah kami. Tesalonika ini ditulis atas 3 nama. Paulus, Silwanus atau Silas, yang dua-dua nih, Paulus dan Silas pernah dipenjara di Filipi. Lalu terjadi gempa bumi waktu mereka memuji di tengah-tengah malam, midnight song itu. Lalu ada satu lagi Timotius yang tentunya kita semua tahu. Doakanlah kami, doakanlah Paulus, Silas, Silwanus, dan Timotius. 3 orang ini tokoh. Mereka itu adalah giants of faith atau raksasa iman. Tapi mereka sendiri tidak bisa tanpa persekutuan saudara seiman. Mereka tidak bisa survive atau bertahan tanpa doa orang kudus. Tanpa cium orang kudus, tanpa cium yang kudus, tanpa salam dari orang-orang kudus. Komunitas gereja sangat menentukan apakah seseorang akan bisa make it to the end. Saya ngomong begini tidak mengurangi peran Tuhan dalam kehidupan kita, karena ini adalah desain atau rancangannya Tuhan. Kalau kita tahu ada satu hukum jangan dilawan, hukum jasmani misalnya, hukum fisik. Sekalipun kita itu seorang hamba Tuhan, diurapi. Jangan sekali-kali kita lompat dari tingkat 9. Karena ada satu hukum jangan kau lawan. Hukum gravitasi namanya. Pasti jatuh, minimal terluka jikalau bukan mati. Hukum rohani Tuhan bentuk. Itu bukan berarti kalau orang yang mencoba orang seperti itu, apakah Tuhan bisa tolong? Bisa. Tapi Tuhan juga mau kita belajar mengerti desainnya, rancangannya di bumi ini. Kita belajar untuk menghargai hukum alam yang tersedia. Ini bukan kita itu mengadu mana lebih kuat. Apakah satu hukum seperti gravitasi atau Tuhan yang sanggup menolong kita. Yesus kan dicoba yang sama. Setan berkata, lemparkan dirimu dari bubuhan bait Allah. Maka niscaya pastilah malaikat menopang kakimu tidak terantuk pada batu. Yesus berkata, kau jangan cobai Tuhan Allahmu. Tidak perlu diadu. Tuhan pula yang menciptakan hukum fisik itu. Kita harus hormati keputusan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan juga hukum rohani yang kita pelajari dari perikop ini. Cium kudus, salam dari saudara seiman. Doakan kami. Tuhan merancang bahwa setiap kita harus terhubung. Agar supaya kualitas iman kita terjaga. Komunitas gereja tidak boleh dinegosiasi. Harus terjadi di hidup kita. Harus hadir di dalam hidup ini. Ini bukan bicara tentang tidak sanggupkah Tuhan memelihara saya seorang diri tanpa saudara seiman. Aku tinggal setiap hari cari Tuhan aja. Baca Alkitab sendiri di rumah. Aku sendiri aja yang nyanyi-nyanyi. Aku masuk hadirat Allah. Tiranya kan sudah robek kan. Itu perkataan-perkataan seperti itu tanpa kita sadari adalah kebodohan. Karena seolah-olah kita adu Tuhan dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa, saya percaya juga. Tapi saya percaya Tuhan juga punya hikmat. Kenapa Tuhan berikan suatu kebenaran? Kenapa Tuhan menggarisbawahi sesuatu? Pasti itu rancangan baik untuk kita. Karena itu jangan kita bantah, jangan kita tawar,
apa yang sudah nyata di dalam firman sebagai kehendak Allah. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikan salam kami dengan cium kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Saya hari ini menggenapi permintaan Paulus, saya bacakan kepada semua saudara juga. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Sekali lagi tidak perlu saya tambahi. Di ayat 28, kita bisa bertahan hari ini semua karena anugerah Tuhan. 4 poin saya berikan kepada Anda sebelum saya selesai. Yang pertama, soal dipelihara sampai akhir tentunya. Kekudusan dimulai dari Tuhan, bukan dari usaha kita. Untuk kita bisa dipelihara sampai akhir, bagian kita sederhana. Jaga kekudusan, tapi pakai cara Tuhan, bukan pakai caramu sendiri. 2, kesetiaan Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Ingatlah, kalau kita bisa selesai sampai akhir itu karena kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan Anda. Tugas Anda dan saya adalah selalu meresponi Dia secara sadar. 3, untuk dipelihara sampai akhir, komunitas gereja lah yang menjaga kualitas iman kita. Jangan kau tawar. Kalau ada yang di sini yang belum punya komunitas gereja yang tepat dan belum tertanam di gereja dengan benar, maka saya dorong Anda untuk segera tulis aja CG, nanti kami akan follow up. 4, kita bertahan sampai akhir hanya karena anugerah. Saya tambahkan ya, hari ini kita masih bertahan di atas 2 kaki kita sendiri, itu hanya karena kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan dan kita bawa hidup kita untuk dikuduskan. Sebab Tuhanlah yang menguduskan umat-Nya dan sampai akhir Tuhan berjanji memelihara kita. Haleluya. Saya akan bacakan kesaksian dari orang-orang yang telah dijamah Tuhan, akan menguatkan hati Anda yang lemah, dan bagi Anda yang sedang semangat menantikan janji Tuhan dikenapi, Anda lebih semangat lagi. Alex CGEF 167. Pada 25 April 2025, saya mengalami kecelakaan motor yang cukup parah saat bekerja di luar pulau. Bibir robek, gigi depan patah, dan dagu luka dalam hingga harus dijahit. Setelah kembali ke Surabaya, 27 April luka saya bahkan harus dijahit ulang karena masih kotor. Pada 30 April malam, saya diingatkan oleh CG leader saya untuk mengikuti saat teduh bersama dengan tema Kehendak Tuhan atas segala usia. Di akhir doa, didoakan khusus bagi yang mengalami sakit karena kecelakaan. Saya mengamini doa itu. Sekitar pukul 20.45 menit sebelum sempat menonton, saya bercermin dan mendapati wajah saya sudah kembali normal. Hanya tersisa seperti luka goresan kecil saja, padahal sebelumnya kondisi wajah saya cukup parah. Puji Tuhan saya mengalami pemulihan yang sangat cepat dan bisa kembali beraktivitas. Pesan saya, dengan kita berjalan dalam Tuhan, pasti ada mujizat yang terjadi di dalam hidup ini. Sekian kesaksian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang sekali mendengarkan kesaksian-kesaksian seperti ini, menguatkan iman setiap kita ya. Hari ini siapa lagi yang menantikan mujizat? Tuhan kita tidak kurang-kurang baik untuk menolong kita. @Grace Celin 5768. Shalom, saya jemaat GMS dan melayani sebagai usher di GMS Medan. Tahun 2023, saya didiagnosa kanker payudara stadium 2. Menjalani kemo dan radiasi dan dinyatakan bersih. Namun di tahun 2025, kanker itu kembali. Bahkan sudah stadium 4 dan menurut dokter tidak bisa dikemo lagi. Di tanggal 10, saya mengikuti saat teduh bersama. Di akhir doa disampaikan bahwa ada yang mengalami kanker stadium lanjut dan hari itu juga Tuhan sembuhkan. Ketika diperiksa kembali akan dinyatakan bersih. Saya menangis dan mengimani itu untuk saya. 3 hari kemudian saya melakukan PET scan dan hasilnya benar. Saya sudah bersih. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang luar biasa dan saya terima kasih juga buat pastor atas nubuatannya. Haleluya. Vivit Novita, Jemaat GMS Bandung. Shalom, selama 5 tahun saya menderita dystonia hingga hanya bisa terbaring di tempat tidur dan tidak bisa beribadah onsite. Saya sudah berobat ke banyak rumah sakit, namun tidak ada jalan keluar karena penyakit ini tergolong langka. Saya sempat putus asa. Saya menjalani operasi DBS atau Deep Brain Stimulation selama 9 jam. Operasi itu membuat gerakan tubuh berhenti, tetapi rasa sakit masih ada. Di tengah proses itu saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, ambillah,
Saat itu saya belum mengerti maksudnya. Sampai suatu hari saya melihat YouTube Saat Teduh Bersama. Saya mulai rutin mengikuti Saat Teduh Bersama. Dari situ saya rindu bertumbuh dan bersekutu dalam CG. Namun di tengah proses menunggu, suami saya yang setia mendampingi saya dipanggil pulang ke rumah Bapa. Saya semakin hancur tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Sebulan setelah kepergian suami, saya dihubungi tim CG dan akhirnya bergabung di CGF 07. Saya memutuskan untuk dibaptis selam. Kerinduan saya untuk bersekutu dijawab oleh Tuhan. Pada Jumat Agung 3 April 2026, kondisi saya sedang sangat lemah. Mata kanan saya mengalami sobekan kornea dan peradangan. Dan saya baru saja keluar dari rumah sakit. Saya ragu apakah bisa ikut perjamuan kudus, namun saya memilih tetap ikut. Sekaligus mengikuti KKR kesembuhan secara streaming. Saat doa holding hands atau bergandengan tangan, Pastor Philip menyebutkan ada seorang wanita dengan mata kanan merah yang disembuhkan Tuhan. Saya merasakan aliran seperti listrik yang hangat dari kepala sampai kaki saya. Kaki saya mulai bergerak, punggung saya terdorong untuk berdiri. Puji Tuhan, saat itu saya bisa berdiri, berjalan ke depan altar, bahkan berlari. Mujizat terjadi. Mata saya sembuh total dan distonia yang membuat saya kaku ini kini dipulihkan. Saya belajar bahwa Tuhan sering bekerja di detik-detik terakhir. Supaya saya tahu hanya Dia yang bisa saya andalkan. Dia tidak pernah terlambat. Hari ini saya percaya Tuhan yang memulai pekerjaan dalam hidup saya tidak akan pernah meninggalkan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Pastor Philip Mantova, Pastor Felix, CGF 07, dan tim doa yang terus mendukung saya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wow. Saya sendiri diberkati dengan kesaksian ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan kalau janji pasti digenapi. Tuhan tidak akan beserta kita sekali-kali atau hanya hari ini. Tapi sampai selama-lamanya Tuhan kita setia dan jalan hidup kita di tangannya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ulurkan tanganmu ke depan, saya mau merasakan beban keluarga Saat Teduh. Dan setiap orang yang menuliskan permohonannya, saya ingin merasakan bebanmu. Ketika hambamu meletakkan tangan, ya Tuhan, atas gadget ini, izinkan hambamu turut bisa peka merasakan sesuatu. Dan 1-2 marifat biarkan keluar dari tahtamu untuk mengingatkan yang lainnya, sekalipun tidak semua orang memperoleh nubuatan secara spesifik. Tapi biarkan yang lainnya tahu bahwa Tuhan tahu secara detil kehidupan setiap keluarga Saat Teduh Bersama, di mana mereka berada, apa yang mereka sedang gumulkan. Tuhan, hambamu berdoa supaya Engkau yang menjamah setiap orang yang sakit dan jiwa yang lonely merana, mereka yang bergumul hari-hari ini dengan keuangannya. Aku mohon ya Tuhan, Kau berikan pembebasan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan kelepasan dan jalan keluar. Makasih Roh Kudus. Saya melihat seperti ada anak kecil batita masih umur belum 3 tahun, jalan jatuh. Ada 2 hal. Yang pertama yang saya rasakan adalah ini secara harafiah. Ada anak yang kakinya pengkor. Jalan jatuh. Kaki anak Anda diluruskan oleh Roh Kudus saat ini dalam nama Yesus Kristus. Anak Anda lagi tidur, jadi Anda tidak tahu, tidak apa-apa, ikuti aja doa ini. Nanti setelah ini segera dicek, lihat kakinya esok pagi ketika dia bangun, bagaimana dia berjalannya seperti apa. Atau nanti malam kalau dia bangun ya. Di dalam nama Yesus aku perintahkan kaki itu untuk lurus, kakinya itu kuat, tidak perlu pakai penyangga, dia akan berlari-lari. Tapi saya juga mendapatkan satu hikmat, bahwa anak kecil yang jatuh bangun tadi itu juga adalah bisnismu. Jangan khawatir, 7 kali orang benar itu jatuh, dia pasti akan bangkit lagi. Tuhan tidak akan membiarkan dia jatuh tergeletak sebab Tuhan yang menopang tangannya. Roh Kudus yang menjamah Anda. Ada 2 ibu, ini 2 orang yang berbeda, yang sama-sama memikirkan untuk aborsi janinnya. Yang pertama ini karena kecelakaan atau alias hubungan di luar nikah dan laki-lakinya memang tidak mau bertanggung jawab. Memang Anda tidak akan niat kawini dia, menikah dengan orang laki itu karena memang orang itu bukanlah orang yang benar. Ini adalah suatu kekilafan dari Anda atau kesalahan.
Tuhan sudah mengampunimu, saya disuruh Roh Kudus memberitahu Allah mengampunimu. Jangan pikirkan untuk kau aborsi. Yang penting sekarang Anda responi Tuhan Yesus. Mulai sekarang akan ada penyertaan Tuhan. Bahkan melalui semua konsekuensi. Tuhan memberimu plan B atau rencana yang baik setelah ini. Anak itu akan dilahirkan normal. Anda nanti akan disambung hubunganmu dengan rancangan Tuhan yang ajaib. Tapi satu ibu yang lainnya lagi memikirkan itu karena anak Anda didiagnosa berkebutuhan khusus. Izinkan saya menubuatkan di dalam nama Yesus, jangan kau apa-apakan bayi itu. Di dalam nama Yesus, karena dia akan lahir normal, dia akan lahir sehat, tidak kekurangan apa-apa, tidak cacat mental. Dalam nama Yesus. Dan kelainan itu yang membuat dia sekarang terdiagnosa demikian, baik itu karena ibunya, atau kondisi ibunya, atau anaknya, aku patahkan di dalam nama Yesus. Saya melihat pil, salah satu wanita ini mau minum pil-pil tertentu yang bisa membuat bayi itu keluar, kata orang. Anda dikasih ini, kasih itu. Bahkan oleh orang-orang yang sangat care sama hidupmu. Tapi mereka tidak tahu kebenaran. Jangan kau apa-apakan bayi itu. Baik ibu yang satu maupun ibu yang lainnya. Dua orang yang berbeda. Tapi di dalam nama Yesus, aku perintahkan saat ini juga. Agar engkau tidak jamah karunia Allah di dalam kandunganmu. Saya rasakan urapan Tuhan mengalir saat ini. Saya rasakan kuasa Tuhan sedang bekerja. Terimalah urapan baru. Dan terimalah semua, bagi semua yang berdoa saat ini dalam setiap pergumulannya. Terimalah kasih karunia dan anugerah Tuhan yang tak berkesudahan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai hidupmu dan segala sesuatu yang kau kerjakan. Allah baik dan Dia setia. Dia akan menggenapinya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.